I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang pemikiran dan kepribadian Bapak Muhammad Natsir. Jadi di sini saya akan membahas dua topik. Topik pertama yaitu relevansi pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam bidang politik dan juga agama. Jadi yang pertama, hubungan Islam dan negara, polemik antara Muhammad Natsir dan Soekarno. Tentang hubungan agama dan negara memang cukup tajam. Saat Soekarno menyatakan bahwa tidak ada ijma ulama yang menyatakan bahwa agama dan negara harus bersatu, maka Muhammad Natsir kemudian menjawab pernyataan tersebut dengan mengatakan, mana pulakah ijma ulama yang mengatakan agama dan negara tidak harus bersatu. Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami bahwa Muhammad Natsir menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Beliau mengutarakan bahwa agama membutuhkan negara sebagaimana dikutip untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Perlu dan tidak boleh tidak harus ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup. Sebaliknya, Muhammad Natsir beranggapan bahwa negara membutuhkan Islam, seperti dalam pernyataannya. Sebagai contoh, dari adanya hubungan antara keduanya adalah mengenai penyakit masyarakat, seperti minum-minuman keras, pencurian, perjudian, prostitusi, yang semuanya merupakan larangan-larangan dalam agama. Lalu yang kedua ada cara Bapak Muhammad Natsir merealisasikan cara kepemikirannya. Walaupun sama-sama berkehendak membentuk Indonesia yang berlandaskan Islam, namun perjuangan yang ditempuhnya berbeda dengan perjuangan para tokoh Islam lainnya. Bapak Muhammad Natsir adalah sosok yang lebih condong mewujudkan gagasannya tentang negara Islam melalui jalan legal konstitusional. Muhammad Natsir lebih memilih masuk ke dalam sistem politik tersebut dan merubahnya dari dalam. Jadi kesimpulannya dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Bapak Muhammad Natsir dengan pemikirannya tentang hubungan agama dan negara adalah untuk menangkal dan menentang tiap usaha yang ingin memisahkan agama dari negara Indonesia. Pemikiran politik Bapak Muhammad Natsir tentang agama dan negara bila dikaitkan dengan teori tentang hubungan agama dan negara tergolong ke dalam paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa hubungan agama dan negara bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Walaupun demikian, upaya beliau dalam mewujudkan pemikiran politiknya dengan pertemukan Islam dan negara tersebut adalah melalui perjuangan yang bersifat ilmiah dengan tulisan-tulisan yang terstruktur secara akademis. Upaya ini tampak dari keanggotaannya dalam partai politik Masyumi. Topik selanjutnya yaitu peran Yarsi Sumbar dalam membentuk umat dan bangsa. Jadi Bapak Muhammad Natsir adalah seorang tokoh besar Islam selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, secara bijak mengakomodasi dan mengelola suasana batiniah umat dengan sebuah konsep, yaitu disebut dakwah bilhal. Jadi seperti visi dan misinya Rumah Sakit Yarsi Sumbar ini, revisinya kewujudnya unit kegiatan yang ada dalam lingkungan Yarsi Sumatera Barat terbaik di Sumatera dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, efisien, efektif, mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Misinya yaitu berperan aktif melayani masyarakat baik fisik maupun spiritual sesuai dengan kemampuan yayasan. Lalu merealisasikan penggalangan potensi umat dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak. Lalu yang terakhir berdakwah bilhal dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi organisasi Yarsi mendefinisikan budaya organisasi dalam 8 azas yang disingkat dengan Ibnu Sina.